Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Nur Samsu. Saya di sini akan memaparkan 7 pilar komunikasi bisnis beserta contohnya. Untuk yang pertama yaitu pemahaman terhadap proses komunikasi. Seorang pengusaha harus memahami cara atau proses dalam komunikasi bisnis, seperti cara menggunakan media, menempatkan diri sebagai komunikator, maka proses komunikasi dapat dijalankan dengan baik dan terarah. Contohnya adalah kita menjual yang tidak berkomunikasi dengan lancar dengan pembeli, tentunya akan menurunkan minat pembeli untuk membeli produk tersebut. Dengan kelancaran komunikasi, produk menjadi lebih menarik. Untuk yang kedua yaitu penggunaan pemikiran. Bisa dilakukan secara individu atau kelompok, di mana sebagai komunikator harus dapat berpikir sebelum berkomunikasi untuk mengontrol proses-proses komunikasinya agar sesuai dan terarah. Dalam penyampaian komunikasi kita harus menggunakan akal pikiran yang logis. Contohnya, dalam mempromosikan krim, kita bilang akan mencerahkan membuat putih dalam satu malam. Itu kan tidak logis. Yang ketiga yaitu memahami bahasa. Pada dasarnya, bahasa sebagai alat komunikasi tidak hanya secara lisan, tetapi juga menggunakan bahasa isyarat, verbal dan non-verbal. Artinya, kita harus memahami bahasa yang digunakan oleh sasaran. Misalnya, contohnya, kita mempromosikan krim malam pada seorang orang Sunda, tentunya kita memakai bahasa Sunda, bukan menggunakan bahasa Jawa. Untuk yang kelima yaitu daya persuasi. Komunikator harus bisa menyampaikan pesan dengan membuat audiens memilih dan membuat mereka setuju, yaitu sebuah ajakan. Misalnya contohnya sales cream yang mempromosikan dengan bahasa yang mengajak pembeli supaya menggunakan krim tersebut. Seperti contohnya sales tersebut berbicara, cantik bu, saya juga memakai krim tersebut. Ibu juga ingin terlihat cantik, pakailah krim ini. Untuk yang keenam yaitu kelengkapan pesan. Komunikator perlu menyampaikan pesan secara utuh atau lengkap, karena apabila tidak lengkap akan berbahaya. Kelengkapan sangat penting diperlukan agar komunikasi clear dan efektif. Contohnya misalnya dalam memasarkan sebuah produk, sales harus memberitahukan manfaat krim bagi pengguna, misalnya mencerahkan atau menyamarkan noda hitam. Sebaiknya dijelaskan secara jelas dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketujuh yaitu keinginan baik, sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Komunikator perlu memperhatikan etikat dan attitude yang baik. Contohnya seperti sales cream harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan atau beritikat baik dengan calon pembelinya dan menampilkan image yang baik.